Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Hanif. Dan kemarin gue habis nonton video Gita Wirjawan yang judulnya Perlukah Kita Punya Filosofi Pendidikan. Dan gue sedikit mau bahas video tersebut ya. Dimana menurut gue sendiri, apakah kita harus punya filosofi pendidikan? Tentunya kita butuh gitu filosofi pendidikan, tapi bukan berarti kita nih sekarang gak punya ataupun gak memakai filosofi pendidikan apapun. Karena ya kita tahu sendiri gitulah ya, kita sehari-hari pun udah berpikir, dan juga gak mungkin gitu kita ngelakuin semuanya itu tanpa berpikir. Sorry. Oke. Tapi yang jadi poin pentingnya adalah bukan soal harus punya atau butuh filosofi pendidikan, karena pun tanpa kita merasa butuh pun sudah kita pakai gitu. Hanya saja kita karena tidak aware, jadi kita tidak memiliki pola pikir dengan benar. Nah, oke. Terus kira-kira apa yang dibutuhkan gitu untuk filosofi pendidikan? Ya, filosofi pendidikannya sudah tepat, tapi ada hal yang harus diubah, perspektif yang harus diubah, karena filosofi itu masih asing di Indonesia, dan pendidikan pun sifatnya masih elitis, belum egaliter, belum merata ke semua orang. Karena ya seperti yang kita tahu sendiri, realisasinya tidak semua orang bisa melakukan pendidikan. Oke, balik lagi ya, yang harus diubah ini itu sudut pandang terkait filosofi dan pendidikan itu sendiri, yang mana menjadi masih milik segelintir orang saja dan belum belum lumrah di kehidupan kita. Tapi ya sudah menuju ke arah sana. Yang ingin saya bahas adalah dan saya juga sempat menuliskan komentar di videonya, yang kita butuhkan adalah mitologi baru. Nggak bisa dibilang mitologi baru juga sih, tapi mungkin lebih ke mitologi alternatif ketimbang mitologi yang kita miliki sekarang ini. Karena mitologi yang kita miliki, mungkin maksudnya mythos kita harus punya alternatif, karena yang sedang kita pakai sekarang ini mungkin lebih banyak menghambat kita ketimbang membuat kita maju gitu. Nah, mitos apakah kira-kira yang saya maksud di sini? Mitos yang saya maksud di sini itu ialah mitos zero to hero, ataupun mitos seperti mitos penakluk ya,
conqueror conqueror. Nah, mitos-mitos conqueror ini, mitos-mitos penakluk, mitos-mitos penguasa ini itu memang berguna, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi gitu. Ya, contohnya mitos-mitos kita yang kita pegang teguh sampai saat ini itu adalah bagaimana Indonesia itu dulunya dikuasai oleh banyak raja-raja. Mungkin kita tahu Hayam Wuruk, kemudian Raden Wijaya, atau mungkin Raden Patah, atau mungkin Sultan-Sultan Indonesia, atau mungkin Gajah Mada, atau mungkin ya kita yang kontemporer seperti Presiden Soekarno, Soeharto, Jokowi, SBY, atau mungkin ada pula yang sangat terasa tapi tidak kita kaitkan gitu ya, yakni penakluk Belanda, VOC, dan tetek-tekeknya gitu ya, kolonial Belanda dan juga Jepang. Nah, mitologi ini yang kita pelajari di sekolah itu walaupun bagus ya, itu memang menyebabkan salah kaprah gitu ya, salah kaprah bahwa kita harus fokus menjadi penguasa atau fokus menjadi influencer, menjadi sesuatu dengan kasta tertinggi sehingga mencapai posisi tertinggi lah. Ini sangat ekstrim dan sangat berbahaya sih, karena membuat masyarakat Indonesia pilihannya cuma dua, menjadi pengikut yang tunduk 100% atau menjadi penguasa yang diktator 100%. Tentu saja tidak perlu gitu ya adanya penghapusan atau pembatasan atau pengaburan sejarah, tapi yang paling penting adalah mengubah bagaimana sejarah itu membekas di masyarakat dan mengubah model struktur sosial yang ingin dibentuk gitu ya. Kita harus mulai mencari teladan-teladan di lapangan yang mungkin tidak tersorot gitu ya. Tapi itu justru sangat bagus untuk menjadi mitologi baru yang akan kita pegang. Ya, kita tidak punya selama ini kita tidak punya mitologi figur yang berkolaborasi gitu ya, yang mungkin jadi perserikatan gitu, perserikatan antara penguasa-penguasa dalam satu tujuan gitu ya, takluk gitu ya, unity, sebuah unity yang dimana tuh tidak sentralistik tapi desentralistik dalam artian pelaksanaan, namun dari segi religiusitas ataupun spiritual memang figur-figur ini perlu gitu ya, supaya tetap terkoneksi dengan masyarakatnya. Nah, mitologi ini yang saya maksudkan itu ya, contohnya adalah kita tuh masih sangat fokus kepada komandan-komandan militer ataupun raja-raja, tapi tidak ada mitologi yang berfokus gitu ya kepada peneliti-peneliti ataupun akademisi-akademisi ataupun cendekiawan. Kalaupun ada,
biasanya berujung pada bagaimana tokoh-tokoh cendekiawan, karakter-karakter pertapa atau figur-figur bijak itu menjadi figur otoritatif, yang mana itu justru akan menimbulkan sama saja gitu ya, mitologinya adalah from zero to hero atau from zero to ya satu kesempurnaan itu ya. Dan ini mungkin ada pengaruhnya dari efek bagaimana Indonesia ini dahulunya ya terbentuk gitu ya, paham alirannya gitu ya, bahwa mungkin dari kebudayaan Hindu-Buddha dimana kita mencari kesempurnaan gitu ya. Ya tentu saja itu tidak mungkin itu tanpa offense kepada kebudayaan manapun, tapi in a sense yang kita praktikan itu sudah sangat tidak applicable ke masyarakat, walaupun sebenarnya pasti ada penjelasan lebih lanjut ya bagaimana konsepnya dan bagaimana memahaminya, tapi mitologi ini masih membekas itu ya, masih membekas di masyarakat. Mau pilihannya ketika kita lemah atau miskin, maka kita harus jadi sempurna, harus menuju kesempurnaan. Kalau misalkan seperti itu, maka kita akan selalu mudah untuk menjadi follower, karena Indonesia ini memang ketertinggalan, banyak ketertinggalannya, dan tidak mau menjadi kiblat sendiri, belum mau menjadi kiblat sendiri, atau mau tapi untuk sendiri saja, tidak untuk orang lain, karena ya ternyata bargaining power kita mungkin kurang, sehingga kita tidak bisa meyakinkan orang lain bahwa kita ini dibutuhkan dan mereka butuh kita. Adapun bagaimana misalkan mitologi baru ini bisa dibentuk ya kita harus menyebarkan gitu ya kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita inspiratif, yang mana itu dalam perkisahan itu tidak terlalu penting siapa tokoh utamanya, tidak terlalu penting siapa figurnya, yang paling penting adalah bagaimana figur-figur dalam laporan itu, dalam cerita itu, kisah inspiratif itu bisa bekerja sama gitu, bisa menemukan titik temu, bisa bergotong royong, dan mereka pun bergotong royong bukan karena lemah, justru karena mereka kuat dan mereka ada kesadaran itu, sehingga kita pun sebagai masyarakat pun merasa memiliki contoh, merasa menemukan gitu ya, menemukan jawaban gitu ya, meskipun mungkin baru sekadar fiksi gitu ya, atau mungkin dilebih-lebihkan, tapi setidaknya ada ya, mungkin seperti legenda The Avengers, fiksi The Avengers gitu ya, yang mana bagus sekelompok orang-orang yang berkumpul untuk satu tujuan yang luar biasa, akan tetapi ini sifatnya masih fiksi. Kita perlu menemukan kembali kenyataan-kenyataan di lapangan di mana kita bisa bekerja sama meskipun kita berbeda pandangan, dan meskipun kita beradu kekuatan, tapi kita bisa bekerja sama untuk melakukan sesuatu dengan integritas. Nah, mitologi ini di mana beberapa kelompok, beberapa orang yang menjadi representatif, demokratis,
itu ada, hadir untuk bekerja sama, tidak bekerja sendiri, setara, dan itu satu sama lain tuh membantu untuk satu tujuan seluruh umat manusia. Dan tidak bisa gitu ya, tidak bisa kita condongkan ke dalam militer atau peperangan lagi, karena konotasi yang ditimbulkan sangat tidak tepat gitu ya. Kita bisa menempelkannya kepada banyak hal, seperti kebudayaan kita bermain, permainan-permainan kita, atau tarian-tarian kita, kesenian-kesenian kita, ataupun banyak juga gitu ya, pasti cerita-cerita kesuksesan kita yang dikerjakan oleh sebuah tim. Nah, mitologi tim, mitologi anggota dewan ini perlu kita bentuk, perlu kita sebarluaskan, karena itulah yang kita butuhkan saat ini gitu. Bagaimana kita bisa berinteraksi satu sama lain, berkontribusi satu sama lain dalam suatu perserikatan yang saling menguntungkan, bekerja sama, dan sifatnya harus egaliter, harus cocok dengan kalangan bawah, harus menyentuh kalangan bawah, sehingga kalangan bawah pun tergerak gitu ya, tidak harus disetir lagi, tapi mereka bisa bergerak sendiri karena mereka sudah punya contohnya, karena mereka sudah punya mitologi baru. Ya, kalau dilihat dari kecenderungan kita gitu ya, kecenderungan masyarakat Indonesia itu sangat condong dengan komedi atau humor. Yang paling mudah masuk ke rakyat kita itu komedi dan humor. Kemudian juga drama, romansa, ya walaupun masih diperdebatkan, serta horor, karena horor itu mengingatkan kita pada divine retribution atau hukum ilahi. Maka dari itu, ketika ingin membangun mitologi baru, perlu diperhatikan aspek-aspek ini, perlu diperhatikan apakah mengandung unsur komedi, unsur drama yang intelektual ya, dramanya perlu intelektual, pun komedinya perlu kecerdasan emosional, intelektual, dan romansa pun sama, kecerdasan emosional, intelektual, dan terakhir horor ya, religius, spiritualistik. Khususnya dalam perihal romansa harus dibuat bagaimana tidak hanya dari segi kecerdasan emosional, tapi kecerdasan intelektual ya, karena kita sadari bahwa kecerdasan intelektual kita sudah melampaui kecerdasan emosional kita, maka kita perlu menemukan titik temu antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual akan romansa, keperluan romansa ataupun hubungan antara dua jenis kelamin manusia antara dua gender, kurang lebih seperti itu ya. Semoga dapat dipahami, dan saya sangat ingin tahu gitu ya pendapat dari kawan-kawan penonton kira-kira seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.